sauman falan ukallimal yawma insiya ay nadartu imsakan anil kalami wa syar'an al imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin maksusatin al aslu fihi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadana huwa syahrul tasi' minas syuhuri al-arabiyyati wa huwa afdalus syuhur wa summiya Ramadana qila li'annahu indama wada'a al-arabu asma' asy-syuhur wafaqa hadha asy-syahru syiddatal harri fasammuhu Ramadana minar ramda al syiddatil harri wa qila li'annahu yarmidud dunub ay yahrikuha. Fadilatus shaumi al-ayat wal ahadits katsiratun fi dzalika wa minha qauluhu ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslamtum fil ayyami al-khaliyah wa qauluhu was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadh-dhakirina Allaha katsira wadh-dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa fil haditsil qudsi anillahi ta'ala annahu qala kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila sab'i mi'ati di'fin illa siyam fa huwa li wa ana ajzi bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ini pembahasan tentang puasa. Dimana banyak problem daripada yang kita hadapkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Banyak hal-hal yang kalau kita nggak pelajari, ternyata perbuatan yang kita anggap biasa dapat merusak daripada pahala puasa. Oleh sebab itu, sedikit daripada pertemuan yang singkat ini, pertemuan malam ini dan pertemuan pekan depan, pertemuan terakhir, itu mudah-mudahan kita bisa selesai membaca daripada bab puasa. Jadi nanti 2 minggu yang akan datang sudah tidak ada pembahasan lagi, sudah penutupan. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Pembahasan daripada bab puasa yang pertama adalah masih dalam pengenalan atau definisi. Ta'rifus shaum, definisi puasa atau arti puasa. Definisi puasa secara bahasa artinya adalah menahan secara mutlak. Puasa adalah menahan secara mutlak, secara bahasa. Puasa itu adalah menahan. Arti daripada puasa itu adalah menahan.
Itu arti apa? Arti secara bahasa ya. Definisi ini diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala tentang daripada Sayyidatina Maryam yang mana dicatat di surat Maryam yang dibahas ya, yang tercatat dalam Al-Quran itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim inni nazartu lirrahmani shawman fala ukallima al-yawma insiya. Makna bebasnya Sayyidatina Maryam itu bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Sayyidatina Maryam bernazar kepada Allah untuk berpuasa dan beliau tidak akan berbicara kecuali dalam keadaan lupa. Nah ini definisi yang tadi itu puasa itu adalah menahan, itu diambil daripada ayat daripada surat Maryam. Dan secara bahasa, puasa secara bahasa adalah secara bahasa, dan sekarang puasa secara syariat artinya adalah al-imsaku an jami'il mufattirat. Puasa secara syariat adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan. Puasa secara syariat adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan, dari terbitnya fajar atau dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa itu secara syariat adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Dari kapan? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Atau bahasa gampang kita dari subuh, dari azan subuh sampai azan maghrib. Diniatin maksud shotin dengan niat yang khusus. Dengan niat yang khusus. Ini secara syariat. Jadi secara syariat itu puasa adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan. Apa itu yang membatalkan? Nanti pembahasannya belum masuk. Dari kapan itu kita menahan? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini yang dikatakan puasa secara syariat. Biniat maksud shotin dan dengan niat yang khusus. Secara syariat seperti itu. Berarti kalau ada orang puasa tapi lebih daripada maghrib, itu namanya bukan puasa. Kalau ada orang puasa tapi puasanya lebih dari maghrib, itu namanya bukan puasa. Karena apa? Karena secara syariat puasa itu adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Dari kapan? Dari subuh sampai maghrib, bahasa gampang gitu. Dan bukan hanya itu, harus ada niatnya dengan niat yang khusus. Harus ada niatnya. Kalau ada niat nggak dikatakan puasa. Al-aslubi kalau ta'ala asal daripada diwajibkan puasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana bebasnya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum daripada kalian. Maksudnya ini dari sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga ada puasa. Jadi puasa itu dari zaman dulu tidak ada. Dari sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. La'allakum tattaqun. Semoga kalian dalam keadaan bertakwa. Kemudian itu apa? Hukum aslinya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan, tentang daripada penamaan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 daripada bulan-bulan Arab. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 daripada bulan-bulan Arab. Dan dia, yakni Ramadan itu paling afdolnya bulan. Bulan Ramadan itu paling afdolnya paling baiknya, paling afdolnya bulan. Bulan 9 itu Muharram, Safar, Rabiul Awal,
Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, bulan ke-9. Dan bulan Ramadan itu adalah paling bagusnya atau paling afdolnya bulan. Wasumiyah Ramadan ila li'annahu, dan dinamakan Ramadan itu karena dikatakan, dan dinamakan bulan Ramadan itu karena dikatakan dulu orang-orang Arab ketika menamakan bulan. Dulu orang-orang Arab ketika menamakan bulan, model bulan Muharram, Syawal gitu. Wa qaqa hadza syahr syiddatul har. Mereka sepakat bahwa bulan ini, yakni bulan Ramadan, itu adalah syiddatul har, paling panasnya bulan. Mereka sepakat bahwa bulan ini, yakni bulan Ramadan, itu paling panasnya bulan. Kasamu Ramadan min Ramadan. Dinamakan Ramadan itu dari kata rondo. Asal kata Ramadan itu adalah rondo. Rondo itu artinya paling panasnya bulan. Paling panasnya Makanya itu kalau Ramadan itu kayaknya panasnya beda. Ya. Seadem-ademnya bulan Ramadan, tapi nyelekapnya beda. Ya, bawaannya aus, ya, bawaannya apa? Pokoknya panasnya itu beda tuh bulan Ramadan. Hah? Ya, beda pahit, ya. Kangen, gitu. Jadi panasnya beda. Karena mereka bersepakat bahwa bulan Ramadan itu paling panasnya bulan. Juga dikatakan bulan Ramadan itu, ya, para ulama mengatakan bulan Ramadan itu ya ini dulu bahasanya membakar daripada dosa-dosa. Bulan Ramadan itu kenapa bulannya panas? Kenapa bulannya itu sangat panas? Karena bulan tersebut membakar daripada dosa-dosa. Ini istimewanya. Iya. Sudah ya? Kemudian fadilatul shaum, keutamaan puasa. Keutamaan puasa ini banyak. Al-ayat wal hadis katsiratun. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis itu menjelaskan tentang daripada puasa. Amin. Qauluhu ta'ala, ada juga daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat 24, "Qul washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Ini balasannya nanti ketika di surga ini. Qauluhu ta'ala was-shaimina was-shaimati ana riwayatina. Langsung aja wa fil hadis al-qudsi. Dalam hadis qudsi, anillahi ta'ala annahu qala, daripada Allah Subhanahu wa taala beliau bersabda, berfirman dalam hadis qudsinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, apa itu? Kullu hasanatin bi asyri amsalha. Setiap kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya apa? Kullu hasanatin, setiap kebaikan bi asyri amsalha akan dibalas 10 lipatan. Akan dibalas 10 lipatan. Ila sab'i mi'atin di'atin. Bahkan bisa sampai 700 lipatan. Setiap kebaikan akan dibalas 10 lipatan, bahkan bisa sampai 700 lipatan. Kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali puasa, fahuwali, karena puasa itu untukku, kata Allah. Kecuali puasa, karena puasa itu untukku. Wa najzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Nah, ini keistimewaan daripada puasa. Jadi kalau kebaikan-kebaikan lain, balasannya itu minimal 10 kebaikan. Paling maksimal Allah berikan balasan itu paling maksimal cuma 700. Udah paling maksimal lebih. Tapi kalau puasa itu cuma Allah yang membalas.
Allah yang tahu. Maksudnya apa? Maksudnya bisa lebih besar lagi, bisa lebih gede lagi. Ini daripada keutamaan daripada puasa. Makanya puasa tuh orang-orang kan terpuasa itu nanti kita akan ngomongin babnya. Puasa itu terbagi menjadi 3. Ada puasanya orang umum, ada puasanya orang khusus, ada puasanya orang yang lebih khusus daripada yang khusus. Nanti kita bahas. Keistimewaan daripada puasa. Setiap kebaikan Allah akan balas 10 lipatan, bahkan bisa sampai 700 lipatan. Kecuali puasa, karena itu puasa itu hanya untuk Allah. Kalau sebab yang tahu puasa antara dia cuma Allah doang. Nanti main belum kaku, puasa lah. Padahal bukan ini. Cuma yang tahu cuma dia mau Allah. Makanya itu urusan yang puasa itu urusan Allah. Membalas juga Allah. Lebih daripada biasanya balasannya. Wakil hadis dan juga di dalam hadis dikatakan, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masiratan min mi'ati amin. Dalam hadis juga dikatakan, barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah, di jalan Allah. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, atau maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu, maka Allah akan menjauhkan minhu, darinya apa? Jahannam, neraka Allah Subhanahu wa taala, masirata mi'ati amin, sejauh masirah ini perjalanan 100 tahun, sejauh perjalanan 100 tahun. Barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, atau di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala sejauh 100 tahun perjalanan. Ini satu hari, puasa satu hari. Kalau memang dia benar karena Allah, bila nggak neko-neko, maka Allah balas seperti itu. Allah akan jauhkan dia dari neraka sejauh 100 tahun. Wakil hadis Aidan, dan juga dalam hadis juga dikatakan, liswaimina farhatan, bagi orang yang puasa itu ada 2 kebahagiaan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Apa itu? Idza aftara fariha, apabila dia berbuka puasa, fariha, dia bahagia. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Apa itu? Yang pertama, idza aftara fariha, apabila dia berbuka puasa, dia bahagia. Wa idza laqiya Allah fariha bisaumihi, dan yang kedua, apabila dia bertemu Allah karena puasanya dia, fariha, dia juga bahagia. Dan apabila dia ketemu Allah karena puasanya dia, fariha, dia akan bahagia. Jadi ada 2. Yang pertama, kalau dia berbuka puasa pasti girang, bahagia. Ada orang buka puasa nggak girang? Ada orang buka puasa nggak girang? Enggak, mesti girang. Kalau buka puasa pasti girang. Yang kedua, kalau misalkan dia ketemu Allah, karena apa? Karena puasanya dia. Karena tiket yang dia dapatkan selama di dunia itu dengan puasa, dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaannya. Wafil hadis juga dari, dan juga dalam hadis juga dikatakan apa? Somtu shaimi tasbihun. Puasanya orang yang berpuasa itu, puasanya orang yang berpuasa adalah tasbih. Puasanya orang yang berpuasa adalah tasbih. Wa naumuhu ibadatun, dan tidurnya adalah ibadah. Puasanya tasbih dan tidurnya adalah ibadah.
Wa du'auhu mustajabun, dan doanya mustajab atau diijabah. Wa du'auhu mustajabun, dan doanya mustajab atau diijabah. Shamsu shaimi tasbihun, puasanya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Tasbih ya, bukan tasbih. Tasbih. Wa naumuhu ibadatun, dan tidurnya adalah ibadah. Maksudnya tidurnya orang yang puasa. Wa du'auhu mustajabun, dan doanya, maksudnya doa orang yang berpuasa itu mustajabun, dan diijabah atau mustajab, dikabulkan. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya itu dilipat gandakan. Ini masih definisi, masih di permulaan. Kalau ada pertanyaan pasti. Ntar kalau masuk ke bab pembahasan makruh, nah coba banyak pertanyaan. Minggu depan nih kan banyak pertanyaan. Minggu depan kita nanti saya pulang minggu depan. Udah ya. Juga dikatakan dalam hadis, as-siyamu junnatun, puasa itu adalah perisai atau tameng. Puasa itu adalah perisai atau tameng. Hadis menghasinu minanna, dan benteng yang dibentengi. Asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai atau tameng, tahu ya, yang melindungi itu maksudnya. Wahis bin hasinun minanna, dan benteng yang membentengi daripada api neraka. Dan benteng yang membentengi daripada api neraka. Ini dalam hadis yang tadi, puasanya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Jadi orang yang berpuasa itu, walaupun mungkin orang yang berpuasa itu nggak berzikir kepada Allah, diem baik, itu dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan dia sedang bertasbih. Itu bagi orang yang berpuasa. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Cuma jangan salah pahamin. Gitu. Jangan dijadiin dalil. Gitu. Jangan disalahpahamin, jangan dijadiin dalil. Kalau tidur orang puasa ibadah. Dan tidur habis subuh bangun lima. Nah ini enggak. Gak beres ini. Harus tidur tapi bukan berarti lalai. Usaha tetap dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya nggak ditinggal, baca Qurannya dipaksain dikit-dikit gitu. Jadi jangan mentang-mentang tidurnya orang puasa ibadah tidur mulu. Kayak mager gitu. Jangan. Wa du'ahu mustajab, dan doanya orang yang puasa itu pasti mustajab atau dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan salah pahami juga tentang doa. Jangan sampai ada kalimat perasaan doa ini berkali-kali tapi nggak dikabulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan salah juga. Tentang bab doa itu panjang lagi. Gampangnya umpama kalau misalkan kita punya adik atau punya anak umurnya masih setahun. Kalau setahun udah minta sesuatu belum? Udah ya. Umpama umurnya baru setahun. Nah ini dia minta sesuatu. Kita lagi buka paket, umpama nih, paket datang, buka paket, pakai gunting, pakai pisau, depan anak atau depan adik. Ini bocah minta yang kita pegang, apa itu pisau, apa itu gunting. Kira-kira kita kasih apa? Karena apa? Membahaya.
Membahayakan siapa? Si anak pun nggak tahu, minta, nangis-nangis, terguling-guling, salto. Kira-kira kita kasih apa enggak nih? Dia sampai nangis-nangis, kasih apa enggak? Tetap nggak dikasih. Kenapa? Karena membahayakan. Begitu juga doa. Ketika kita minta sama Allah terus, kalau itu membahayakan kita, Allah tahan. Kalau membahayakan kita, Allah tahan. Jangan pikiran yang enggak, langsung berdoa ini enggak dikabul-kabul ini, nggak adil ya Allah nih kalau pikiran ini. Salah juga begitu. Saya mintanya doa yang terbaik, minta doanya itu yang terbaik. Bahkan tentang daripada berdoa juga, ya, ketika orang meninggal dunia di akhirat kelak, itu Allah bukakan sesuatu yang dia akan terheran-heran. Dan ini makhluk, ini manusia, ketika Allah bukakan sesuatu yang bikin dia terheran-heran, ini manusia, ini orang bertanya, ya Allah ini pahala apa? Sedangkan saya merasa di dunia saya nggak melakukan hal apapun yang banyak, sedikit, sehingga nggak mungkin saya mendapatkan pahala yang besar ini. Apa kata Allah makna bebasnya? Ini adalah pahala doa yang senantiasa kau panjatkan kepadaku ketika di dunia. Yang aku nggak kabulkan di dunia, aku berikan di akhirat. Sehingga pahalanya sebesar ini. Sampai-sampai itu makhluk bilang, sampai-sampai itu manusia bilang, kita nanti ini, kita bakal bilang apa? Seandainya semua doa yang aku panjatkan di dunia, enggak kau kabulkan di dunia, cukup di akhirat. Karena apa? Karena pahalanya istimewa. Ini orang terpana, tercengang-cengang. Itu tentang daripada doa. Jadi jangan salah kaprah juga tentang doa. Doa prasangka baik, doa prasangka baik, doa prasangka baik itu yang harus kita jalankan. Wa amaluhu mudha'afun, dan juga perbuatan amal baiknya bagi orang yang berpuasa itu adalah dilipat gandakan. Maka ini bulan Ramadan ini bulan kita dah. Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW? Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah kata Nabi. Wa Sya'ban syahri. Dan bulan Sya'ban itu bulanku kata Nabi Muhammad SAW. Makanya bulan Sya'ban ini kita dianjurkan banyak-banyak sholawat. Ini sekarang bulan Sya'ban nih, dianjurkan banyak-banyak bersolawat. Sholat dalam hati aja, nggak usah heboh. Gimana sholawat yang paling pendek? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sambil kegiatan, sambil jalan, sambil di motor, sambil dalam hati, nggak usah heboh, nggak usah berbisik. Sallallahu. Lagi-lagi apa? Bawa motor sih. Nggak usah heboh-heboh. Biasa aja. Kamera. Juga dikatakan puasa itu adalah tameng atau perisai yang membentengi dan apa tadi bahasanya? Benteng yang membentengi daripada api neraka. Jadi udah benteng tapi bentengi lagi. Tapi intinya puasa itu menjauhkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ulang ya. Cukup ya? Untuk malam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allahumma ij'al thawabaha liwalidayya ya malik ya qadir ya man la syarika lah wa la wazir salli ala Muhammadin nabiyyi wa ufir li wa liwalidayya alhamdulillah ala ni'mati
sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi nawwara qalbi binuril huda waja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dhalla. Alhamdulillah alladzi satara ala uyubi. Alhamdulillah alladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairi. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai ahli muslimat di Al-Fatihah. Aris, 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 Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah اللهم إنا نسألك في الدين والآخرة وعافية من جسد وعافية من جسد وعافية من والمسلمات منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان. اغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا وذريتنا كما نعلم على المتقين إماما. خير الراحمين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين اللهم اغفر لنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رحمك الله ربياني صغيرا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinfokan kepada jamaah seluruh jamaah ya. Ya. Tolong Pak